Shalom Bapak Ibu, masih kembali bersama dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita melanjutkan sekarang, kita masuk kepada makna yang ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga? Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus naik ke surga setelah selesai pelayanannya, sesungguhnya itu sebuah pentahbisan sebagai Raja kekekalan di bumi dan di surga. Dia berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 28, segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadanya. Nah, sekarang dia naik ke surga. Itu sebuah pentahbiskan. Dia ditahbiskan sebagai Raja kekal. Filipi 2 ayat 9-11 berkata demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jika Bapak Ibu membaca juga dalam Wahyu pasal 5 ayat 13-14, kita diberitahu bagaimana di surga setelah peristiwa kematiannya, kebangkitannya, lalu kemudian dia naik ke surga, dia ditahbiskan sebagai Raja. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana dia kembali kepada kemuliaan yang semula, sekarang Tuhan menganugerahkan, Bapaknya menganugerahkan kepadanya mahkota kerajaan itu. Dia menjadi Raja di surga, dia menjadi Raja di bumi, dan kerajaannya kekal selama-lamanya. Kerajaannya tak dapat digoncangkan. Kerajaannya adalah kerajaan yang bersifat abadi. Itulah makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dia di mana dia dilantik sebagai raja oleh karena dia satu-satunya yang layak menerima kerajaan Bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau begitu apa aplikasinya untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kita sama? Dalam tanda kutip Bapak Ibu, dalam beberapa hal, ingatlah, kita juga adalah anak-anak Allah. Yohanes berkata, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di tengah-tengah kita. Barang siapa yang percaya kepada dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Suatu hari kelak Bapak Ibu, kita semua juga akan ditahbiskan oleh Allah. Sekarang kita telah menjadi anak-anak Allah. Sekarang kita sungguh-sungguh umat tebusannya. Namun belumlah yang sempurna itu datang. Jika yang sempurna itu datang, Bapak, Ibu, dan saya ditahbiskan. Kita dianugerahi mahkota sesuai dengan talenta, bakat-bakat, lalu karunia-karunia yang kita kerjakan di hadapan Allah. Lalu sesuai dengan semua yang kita lakukan itu, kita pun nanti akan beroleh mahkota, ditahbiskan sebagai anak Allah di dalam kekekalan. Kita semua akan menjadi anak-anak Allah di sana Bapak Ibu. Kita juga akan diberi mahkota. Karena firman Allah berkata begitu. Sekali lagi, sesuai dengan karunia, talenta, dan bakat-bakat yang Tuhan anugerahkan. Kalau begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dalam hidup ini. Karena kita nanti akan ditahbiskan, dimahkotai oleh Allah. Sesuai dengan talenta yang kita kerjakan. Sesuai dengan karunia yang kita maksimalkan. Sesuai dengan bakat-bakat yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan dengan maksimal. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya sampai hari ini dianugerahkan kehidupan, napas hidup, Tuhan mau supaya kita memaksimalkan semua talenta, mengembangkan semua karunia, mengerjakan semua bakat yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selagi kita hidup, semua potensi dalam diri kita itu harus dikembangkan dengan maksimal. Karena biar bagaimanapun Bapak Ibu, saya percaya setiap kita akan beroleh mahkota sesuai dengan karunia yang kita kerjakan, bakat yang kita kembangkan, talenta yang kita terus expose di dalam hidup ini. Karena Allah itu Allah Maha Adil. Tidaklah mungkin Bapak Ibu, seseorang yang mati syahid demi Kristus dengan seseorang yang biasa-biasa saja, mahkotanya sama. Tidak mungkin. Tidaklah mungkin mereka yang bekerja keras mati-matian di ladang Tuhan, mengerjakan kerajaan Allah. Lalu kemudian dengan orang yang cuma biasa-biasa saja lalu mahkotanya sama. Tidak mungkin. Allah itu maha adil. Karena itu dia akan mentahbiskan kita. Kelak dia akan memahkotai kita sesuai dengan karunia dan talenta yang kita kerjakan masing-masing. Kerjakan talentamu, kembangkan karuniamu, mari eksplor terus bakat-bakat terpendammu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.